tapi kudu bayar dam. Kudu dam trik. Dam. Ya, kudu dam ditutup. Jadi wajib umroh niki berihram saking mikot. Bila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah, tapi kudu bayar. Nah, wis. Lantas mikot makani untuk umroh bagi jemaah. Lah niki nyok sampai kabeh kudu dingertosi. Nah niki pertama supaya hikmah umroh niki dilaksanakan tanpa jelas, ibadah umrohnya merupakan kewajiban tersendiri bagi kita semua, maka setiap umat Islam yang mampu lagi wajib melaksanakan. Nah ini hikmah yang dapat diraih dalam pelaksanaan umroh adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Karena karena kamat Abdullah Ta'ala niki ngaturaken sapa wong sing gelem puasa telung dina ning permulaan ning wulan Syah, telung dina ning pertengahan termasuk ning kono ana nisfu, telung dina ana maning ning akhir, maka nyong sampean oleh ganjaran 70. Para nabi wis melaksanakan ibadah 70 tahun. Allahumma angkat ning kono sebab ning kono ning malam nisfu Sya'ban ses nyong sampean kabeh niki wonten ing sasi bulane akhir wong pan akhir wulan iki pada unggahan. Iya, diunggah. Nah niki yarfa'illahu a'malal ibad kullaha fi hadasyar. Gusti Allah pangangkat amal-amal para ibad fi hadasyar ana ing wulan Syah. Dan niki ana unggah-unggahan, ana udunan dan niki biar kan jatahe berat ke wis mangkat umroh selamat. Orang mau nih. Hah? Kita masih selamatan panoh orang. Urusannya deh. Dia ngiras-ngirus selamatan dari kita unggah. Masuk. Masuk. Dulu mas. Ngiras karo ngirus. Ganti tanggane itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Khalil Ali, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Jaudin MMM, banyak. Yang kami hormati calon jamaah ibadah umroh, yaitu calon duyuf Allah yang pada hari ini alhamdulillah diberikan nikmat sehat walafiat bisa berkumpul di ruangan mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, langkahnya kita di sini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, yang untuk menjalankan ibadah umroh semoga dipelihara dengan kesehatannya,
menjalankan di sana dimudahkan oleh Allah SWT, dan umrohnya membawa umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian dan bapak-bapak, sedikit mengenai daripada teknisin untuk pemberangkatan. Mulai alhamdulillah wa syukurillah, yang namanya jamaah sudah terhitung semuanya. Mungkin intar insyaallah Bapak Ustadz Ajis, Hadi Ajis yang akan menerangkan tentang jamaah umroh, mungkin tadi absen, barangkali ada yang ketinggalan. Saya sedikit untuk menerangkan daripada teknis, yaitu pemberangkatan. Insya Allah yang akan kita berangkat yaitu tanggal 15, berarti malam 16 Bu ya, tanggal 15 kira-kira jam 4 ibu-ibu sudah mungkin pelepasan dari rumah, mungkin kumpul ada di Masjid Mukhtar ya, mungkin yang bagian sini, mungkin di yang dari Boledan, dari Pasar Batang, kumpul di masjid kira-kira jam 5, harus jam 50 dikeluarin lagi. Terus jangan sampai duit ada di koper, karena pernah pengalaman saya, jamaah saya, duit ditaruh di koper semuanya Bu, kira-kira 30 juta. Tahu-taunya tuh koper itu tidak ke bawah sampai ke Arab Saudi. Dicari nggak ada. Wallahu alam di mana. Itu pengalaman ya. Tuh jangan sampai uang ditaruh di koper. Ini untuk mengenai daripada koper ya. Dan untuk pemberangkatan tadi jam 4, jam 5 sudah sampai ke Masjid Al-Mukhtar. Sampai situ langsung menuju ke Jakarta. Di Jakarta itu Bu, mungkin ntar ada nggak di hotel Bu ya, karena sambil menunggu karantina yang ada di Indonesia. Karantinanya di Indonesia itu 1 hari minimal. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya sudah ada di Jakarta tanggal 16. Karena belum keluar untuk karantina ini, yang penting nunggu ada di mungkin hotelnya Haji Muhyiddin Bu. Sementara kita pakai pesawatnya Saudi, turunnya ada di Jeddah. Arab Saudi ini yang angkatan 12 hari untuk umroh Bu. Yang biasanya pengalaman Pak Haji kan 9 hari. Nih ibu-ibu biar tahu. Jadi kalau ada ibu-ibu ntar, alhamdulillah ini ada tambahan lagi ya Bu, 3 hari untuk ibadah di sana. Jadi semuanya ada 12 hari Bu. Biasanya 9 hari Bu biasanya. Tapi alhamdulillah karena di Saudinya adanya yang 12 hari, ya udah ikutin daripada pesawat ya. Kalau soal karantina itu di luar daripada ibadah ya. Ya mudah-mudahan insya Allah Bu, di sini karantinanya nggak ada, di sono karantinanya nggak ada ya Bu ya Pak. Bu doain Bu, biar ibu-ibu saya bingung Bu, kalau ibu-ibu di karantina ada di swab, ada di tusuk-tusuk ini, aduh ini kena corona ini, aduh saya bingung. Makanya saya janji kepada PT, tolong kalau ada yang kena corona 1, saya nggak mau diberangkatkan semuanya untuk ke Madinah. Ya insya Allah nggak ada yang kena corona, insya Allah. Berdoa ibu-ibu semuanya sehat semuanya Bu ya. Untuk itu di karantina 1 hari menuju ke Jeddah. Nah kalau di Jeddah itu masih ada karantina itu kira-kiranya tuh 4 hari. Selesai udah 4 hari menuju ke Madinatul Munawwaroh, ke Madinah langsung ya. Langsung dari Jeddah, kalau sudah ibaratnya bebas kita karantina, berarti menuju ke Madinah ya. Di sana di Madinah kita untuk beribadah, belum ada kegiatan tawaf Bu ya, karena di situ adalah makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kira-kira 4 hari ya untuk ibadah di sana. Di sana ibadah 4 hari, di situ ngapain? Kita berziarah ya, ada di
semuanya lingkungan Madinah, semuanya Bu ya. Kita city tour langsung ke Baki ya, yang namanya Baki itu berarti kuburan, langsung ke semuanya yang ada di Madinatul Munawwaroh. Sambil kita ibadah di situ, nah bapak-bapak mungkin ntar ke Rodo, ibu-ibu juga ke Rodo. Nah ibu-ibu ntar ibadah di Rodo itu harus kita sama-sama, harus dipandu. Tolong ibu-ibu, karena di Rodo itu berjuta-juta orang ya, itu sekali masuk tuh berapa puluh ribu yang masuk untuk Rodo ya. Makanya nih yang nenek-nenek harus ada tolong ya, jadi jangan ada dibilang masing-masing. Kalau ibu tahu jamaah saya langsung digandeng ya Bu ya. Jadi kita bersamaan, sama juga Bu, pahalanya sama orang yang gandeng orang tua ya, itu pahalanya luar biasa. Jangan cuma di situ menjalankan sholatnya aja pahalanya udah banyak, biarin aja dia yang ketinggalan. Jangan Bu, di persatuan adalah rombongan itu saling kita apa Bu, mengikuti daripada rombongan. Nah di situ kita beribadah selama 4 hari, karena ini 12 hari. Habis selesai kita 4 hari itu langsung untuk mengambil mikot ya Bu ya. Ngambil mikot itu ibu, caranya pertama kita yaitu mandi ihram. Mungkin ntar semuanya dipandu, orang mandi aja dipandu Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu udah pada mandi ihram belum ya? Niatnya kalau ibu nggak bisa bahasa Arab ya, sajaku mandi ihram ya sunnah karena Allah Ta'ala, gitu aja ya. Udah mandi ihram, langsung pakaian ihram, langsung sholat duhur. Sholat duhur di situ, sholat duhur biasa Bu ya, ngikutin aja dari masjid 4 rakaat. Kalau kita untuk ngambil mikot itu kan mikotnya ada di Bir Ali ya Bu ya. Mungkin dari perjalanan itu tak sampai situ kadang-kadang udah asar. Mungkin kalau bapak ibu mau dijama Pak Ustadz, jama takdim yaitu asarnya juga boleh ya. Tapi biasanya sih alhamdulillah kalau gasik bapak-bapak ibunya cepat, harus disiplin dengan waktu, insya Allah habis duhur, sebelum duhur kita makan. Habis belum duhur kita makan dulu. Jadi sesudah makan langsung pakai ihram, habis langsung pakai ihram langsung sholat duhur, langsung berangkat, nggak usah pakai asarnya di jama takdim, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi ntar asarnya ada di Bir Ali ya. Kalau sudah di Bir Ali semuanya bapak-bapak, ibu-ibu sudah kumpul semuanya, sudah menjalankan di Bir Ali itu kita sholat sunnah apa Bu? Sholat sunnah yaitu ihram 2 rakaat. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan sampai kadang-kadang kita nunggu lama-lama. Mungkin ada yang mungkin sholatnya bacanya surat Ar-Rahman Bu, tadi ditinggal mukaromah naik ke bis, semuanya dipandu oleh mutawif. Bacaannya ibu jangan khawatir, katanya saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca doa, ibu ikutin asal jangan ngantuk. Kalau lagi niat ibu tidur, ibu tidak ya bapak-bapak. Nah, sudah niat nawaitu wa akhramtu biha lillahi ta'ala, ibu niat, bapak-bapak niat, udah. Nah di situ selama dari kita Madinah menuju ke Mekah kira-kira 5 jam ya. 5 jam di situ ada larangan Bu ya. Nawait al-hajju asulu maklumat faman farada fihina wala rafasa wala fusuqa wala didala fil hajj. Di situ ada larangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sudah niat ihram, sudah niat bapak-bapak semuanya harus hati-hati. Karena larangan di situ banyak banget. Terutama mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu suami istri sudah duduk enak, tahu-taunya punya niat, masya Allah ibaratnya itu kena jam juga ya Bu ya. Terus omongan yang jelek ya, terus ngerumpi, mungkin ngerasain ada temannya, itu tidak boleh.
mematikan daripada nyamuk, binatang tidak boleh, ya Bu ya. Itu termasuk kita kena dam. Bapak-bapak di situ sudah niat di apa tuh mobil, ya. Tahunya bapak-bapak pecinya juga dipakai. Bapak kalau sudah niat nggak boleh pakai peci, biar katanya dingin, AC-nya gede banget, pakai topi nggak boleh. Nutup kepala pakai ihram tidak boleh juga, ya Pak ya. Ini bapak-bapak nih, ininya banyak banget. Nah terus bapak-bapak lihat orang cantik, ya Allah tuh orang cantik banget, jangan udah. Selama ada di Madinah menuju ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Selama kita perjalanan dari Madinah ke Makkah itu kita bertalbiyah, sholawat, ya Bu ya. Bapak-bapak, jangan kita pikirin apa-apa, udah tenang, mulutnya harus uskut, ya. Di selamanya itu ibu-ibu larangan yang tadi, ya, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak jangan pakai minyak wangi, pakai duit, ya. Jadi merasa kita salah, Bapak harus sodako, ya. Apalagi kalau jamnya larangan yang sampai kita sudah ada di larangan umroh, ya. Sudah sampai itu ibu-ibu di perjalanan itu yang penting jangan wangi-wangi, udah masuk ke hotel, sudah sampai ke tujuan Masjidil Haram. Ntar ada pengumuman, ibu-ibu jangan tidur. Kalau datangnya jam 11, berarti kira-kira jam 1 itu harus turun lagi ke lobi, ya, harus tarik ke lobi, harus turun ke lobi, yaitu mengenai daripada untuk menjalankan ibadah tawaf sa'i, ya. Itu jam 1 malam Bu, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tolong turun ke lobi, barang-barang langsung masukin semuanya, ya. Langsung sudah ibu ngambil air wudhu. Selamanya ini ibu-ibu kalau sudah ngambil air wudhu di situ jangan dilepas semuanya, masuk satu-satu ke kamar mandi, karena orang kita lagi masih dalam keadaan ihram, ya. Keadaan ihram, masuk ke kamar mandi, mungkin cuci badan, ganti celana, semuanya diganti untuk menuju ke tawaf sa'i, ya. Udah masuk langsung turun ke lobi, siap untuk akan menjalankan ibadah umroh yaitu tawaf sa'i. Langsung kita niat dari depan Masjidil Haram, Allahumma antas salam, bawa ke kamar mandi, yang lain mah tetap jalan, saya tinggal ikutin, ya. Ibu yang ini jalan, saya ke kamar mandi nganterin, kita tinggal terusin. Bila mana kita tawaf itu 2 kali udah kentut, lanjutin lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kalau kelima kentut lagi gimana Bu? Wudu lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai diem aja. Ada pernah Bu umroh kita nih, udah kayak gitu kencingnya kelepetan, Masya Allah, diem aja sampai habis. Pas kita liatin, Pak, ini celananya kok basah. Iya kencing, berarti kencingnya di Ka'bah Bu, muter, Masya Allah. Ya udah, akhirnya besok pagi kita lagi Bu bikin kerjaan, jalanin lagi, tawaf lagi. Kan tadi kan nggak sah, gitu. Ngambil mikot lagi, repot Bu, ya. Di situ, jadi itu yang untuk pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kayak hidup gitu. Bila mana udah selesai semuanya, tawaf 7 kali selesai, baru kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat, di situ ibu mau minta apaan terserah. Mau minta dibanyakin rezekinya,
dimudahkan segala urusannya, anak-anak kita biar pada kesini semuanya, silakan. Selesai kita tawaf, ya tadi udah selesai, langsung kita sholat sunat 2 rakaat, berdoa. Selesai berdoa kita meminum air Meminum air zam-zam itu juga ada cara, Bu, ya. Kita ngambil air, sesudah ngambil air baru kita baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Blenggep. Segelas ini, Bu, 3 kali. 3 kali cedukan. Pertama minta apa, kedua minta apa, ketiga minta apa, baru habisin. Itu doa yang mustajabah yang pertama kita tawaf, ya Bu ya. Nah, udah selesai, udah semuanya, baru kita menjalankan sa'i, ya. Allahu Akbar, walillahil hamd sebanyak 7 kali. Kalau ke sana 1 kali, 2 kali, 3 kali, dari Sofa ke Marwah, ya, itu namanya 7 kali. Ya, kalau sudah 7 kali langsung kita tahallul, ya Bu ya. Kalau sudah tahallul berarti ibu udah selesai umrohnya, sudah bebas. Ikut. Alhamdulillah, bermartaban, al-karom, Bapak Haji Wadi yang keadaan sehat walafiat. 2 tahun baru ketemu ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur. Ya. Jadi selamanya ini alhamdulillah ibu berarti sudah tahallul, udah selesai ya umrohnya, baru besok insya Allah umroh lagi ya. Mungkin ntar dilanjutkan lagi. Mungkin karena alhamdulillah Pak Haji sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Haji dengan keadaan sehat, silakan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Haja Rohila yang telah memberikan Nun sewu izin nggih, masker tak buka nggih. Pakai masker sudah 2 tahun 4 bulan. bukan. Tanggal 2 kemarin ulang tahun corona. Kedua, ini tahun berapa Pak Kiai? Bukan tahun berapa hari ini? 22. Bukan tanggalnya, tahunan. Berarti pakai masker sudah 2 tahun 4 hari. Orang pakai masker, begitu maskernya dibuka, rata-rata kebanyakan wajahnya separuh hitam, separuh putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walam yashkurillah lam yashkurinas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Hajah Rokilah PT Ihlah Alatas Wisata Tour dan Travel. Saya pakai biro turnya Bu Hajah Rokilah ini sudah lama. Saya merasa cocok. Makanya saya kok kalau ada yang mau nawarkan lagi, kayaknya masih pikir-pikir Pak. Ya. Yang saya beserta suami, mana suaminya Ibu? Sini sih di depan sih Bapak. Sini Pak Haji. Ya. Saya kangen ini sama Bu Rokila, Pak Kiai Daruti, Pak Doktor Kiai Haji Daudin, Pak Kiai Khalil beserta istri. Sudah 2 tahun. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini alhamdulillah acara manasik umroh ini sudah bismillah dimulai. Ya, mulai. Bismillah, Tanggal 15. Masya Allah.
Baru pertama di PT Risla dengan kita. Iya, ini peluncuran perdana Bapak Ibu sekalian. Betul. Katanya tahun kemarin mau dibuka mundur lagi. Subhanallah. Sampai saya 2 tahun hampir inget-inget lari wajah Bapak ini Pak Kiai kayaknya. Tapi kok saya tambah muda sih Pak Kiai. Saya isinya muda. Terbawa oleh situasi dan kondisi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi hari ini kerjasama dengan pemerintah Indonesia ini sudah bisa dilaksanakan. Semoga corona ini sudahlah selesai. Sudahlah, saya capek mendengarkan corona. Kayak sing tekap Omikron, ibunya corona yang tepat. Omikron opo itu. Tapi tetap kita ikuti anjuran protokol kesehatan, ikuti anjuran dokter. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersyukur kepada baginda yang mulia, baginda Rasulullah. Beliau adalah tuntunan kita semuanya yang akan bisa menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman yang seperti ini, yang akan menyelamatkan dari dunia sampai akhirat. Tujuan umroh apa sih saudara-saudara sekalian? Ini saya sudah lama ngisi manasik umroh maupun haji, sudah 2 tahun kayaknya hampir lupa Pak ya. Hampir lupa, saya udah blank. Sebab saya ngurusi perusahaan saja udah pusing. Bu Haja Rokilah, saking yang minta ini Bu Haja Rokilah, ya sudah seperti saudara lah sama ini suaminya ya. Umroh ini memang jika mampu ini untuk dilaksanakan dengan Bismillah nawaitu umrotan lillahi ta'ala. Niat umroh itu karena Allah, karena perintah Allah, bukan karena perintah siapapun. Tapi insya Allah kalau karena Allah ini ikhlas, ini akan mendapatkan syafaat atas perintah Nabi, perintah Rasul, perintah Allah. Ikhlas menjalankannya pun ikhlas. Dengan nanti kalau mau berangkat ya, apa yang kita sering sampaikan tatkala mau berangkat, dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna ila mukminin ya wa inna ila rabbinal munqalibun. Dengan mau berangkat umroh ini Ibu sebelum corona ya, mestinya ini sudah 2 tahun, namun karena situasi dan kondisi corona yang sampai hari ini masih ada di negara lain maupun di Indonesia ya. Namun kita sebetulnya musibah corona ini Allah sedang menguji orang hebat di dunia Pak Kiai. Orang sedang diuji sama Allah. Wa ma asobakum min musibatin faminallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang hebat di dunia yang bisa membuat pesawat terbang, astronot, kapal laut, kereta, IT, software, hardware, yang bisa membuat nuklir, yang bisa membuat alat-alat canggih di dunia. Ini sedang diuji sama Allah. WHO, paham? Betul WHO? Organisasi Kesehatan Dunia.
Bu, niki tiyang pundi mawon, Bu? Hajar Rokinah, Bu Ustazah. Boleh jangan Terus? Jakarta. Jakarta. Bergabung. Dari beberapa daerah ya, alhamdulillah nama Rihla Alatas. Rihlah Alatas ini masih tetap Jaya masih tetap bisa eksis. Yes, Ini banyak yang banyak yang collab loh gara-gara corona. Iya. Sedang menguji kalau Allah akan mencabut corona. Allah mudah tinggal membaca di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah kun fayakun itu selesai. Maka jadi orang itu, ya katanya orang hebat di dunia, diuji begini aja orang sudah nyerah loh sama Allah, sudah hampir putus asa seluruh dunia. Makanya tetap kita dengan Allah itu, ternyata ilmu manusia yang hebat di dunia dibandingkan dengan ilmu Allah itu belum seberapa. Maka jadi orang harus selalu melangitkan jiwa, membumikan hati. Melangitkan jiwa ini selalu mengagungkan kebesaran ilmu Allah. Ternyata manusia diuji. Ini musibah yang kelihatan saja orang sudah bingung. Mana sih wujudnya, Pak Yai? Orang udah stres. Bukan karena musibah tsunami atau gunung meletus. Ini nggak kelihatan. Orang udah pada bingung. Betul. Maka jadi orang melangitkan jiwa, membumikan hati. Melangitkan jiwa ini selalu mengagungkan kebesaran Allah. Selalu baca tahmid, tahlil, termasuk dan lain-lain masalah dengan mengagungkan nama besar Allah. Membumikan hati, kita jadi orang yang rendah hati. Jangan sombong dengan ilmu Allah, jangan takabur. Ternyata manusia orang hebat di dunia itu diuji begini aja sudah pada stres, betul. Nah, kita nanti setelah Bismillah dengan mau umroh itu nanti akan berangkat di perjalanan, akan naik pesawat. Subhanallah, orang yang belum naik pesawat seperti apa sih dalam pesawat? Ini ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah 2 kali, 3 kali? Apa baru sekali? Ada yang 4 kali, 3 kali. Alhamdulillah. Ini termasuk nanti akan setelah naik pesawat, tentu manasik haji kan sudah detail lah disampaikan. Saya hanya untuk yang ini saja yang kira-kira pembekalan yang tidak sampai detail sekali, ya kan? Nanti akan memasuki di King Abdulaziz. Di situ aja saya sudah lihat itu sudah kayak mau nangis loh saya melihat. Subhanallah. Ini Maha Suci Allah. Tadi Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Maha Suci Allah yang akan memberangkatkan kita umroh. Akan memberangkatkan kita umroh. Semoga di perjalanan selamat, di tempat tujuan selamat, di Mekah Madinah selamat, pulang pun akan kembali selamat. Setelah dari King Abdulaziz nanti naik pesawat apa? Bis, Bu? Bis. Naik bis juga di sana bis cepat perjalanannya, nggak kayak di sini. Saya dari Guja aja jalannya jeblong. Dari tanggal 10 akhirnya karena hujan tuh sering rusak pakai air. Cepat. Ini namanya termasuk tur religi ini sambil melihat suasana Mekah Madinah, subhanallah. Perjalanan tur ini bisa, ini perjalanan religi. Ya memang sekali-kali boleh perjalanan bukan religi kayak di Jepang, Korea atau apa boleh sekali-kali, tapi akan lebih ada manfaatnya, dapat pahalanya ini umroh. Kalau haji sekali, kalau umroh boleh. Mau 2 tahun sekali, kalau ada rezeki boleh. Daripada jalan-jalan banyak di luar negeri. Makanya sekarang orang umroh ini luar biasa. Luar biasa. Haji boleh kalau sudah
Tapi susah lah haji sekarang 25 tahun. 40 tahun. Wadah wis Oh iya. kudune nembe ding wetengan ta. Didaftaraken. Nggih Pak Kiai. Iya. Wetengan kudune daftar begitu lahir jebrol nama umpamanya Abdurrahman daftarkan. Ya kayak enggak mungkin ya Pak. Betul Ibu. Masya Allah, nanti begitu lihat di Madinah di Masjid Nabawi, ya Allah, keagungan Allah Maha Besar. Nangis saya begitu lihat, Masya Allah, begitu luar biasa keagungan Allah. Saya waktu pertama melihat kayu meleleh air mata kita. Mungkin Abdul saja sudah terharu waktu saya baru haji. Oh ya, apa yang diceritakan memang betul. Meleleh air mata kita. Di sana setelah memasuki dari King Abdul Aziz ke Madinah, sholat ibadah, tuntunan manasik haji itu dijalankan. Di sana jangan main-main, biaya umroh mahal, harus serius fokus ibadah. Ibadah di sini sekali waktu dapat 27 rakaat, di sana 1000 rakaat, subhanallah. 100.000 di Mekah. Di Madinah 100.000 sampai sholat 100.000 di Madinah, 1000 di Madinah, apa enggak gempor Pak Kiai? Gempor 5 rakaat saja kadang-kadang. Oh iya? Iya. Lagi nggak sempat. 5 rakaat saja kadang-kadang nggak bisa. Urusan sibuknya seperti apa? Urusan pekerjaan, urusan petani, nelayan, tetap sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Allah berfirman, luma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhanallah, sibuknya seperti apa? Gak bisa. Nabi Muhammad diterbangkan sama suruh naik ke Sidratul Muntaha sampai tembus ke langit 7, hanya dapat dialog sama Allah, minta supaya melaksanakan sholat 50 waktu. Tetapi Nabi Muhammad nawar, mohon diskusi, berdialog. Nabi Muhammad diterbangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai tembus ke langit 7, menghadap sama Allah, cuma tidak tahu tampak wujud Allah. Menurut makalah para ulama, hanya sempat berdialog. Turun dari langit lapis 7 itu sebelum fajar hanya mendapatkan sholat 5 waktu. Tadinya 50 waktu. Apa enggak berat? Ummati berat rasanya. Ummati. Akhirnya diberi hanya 17 rakaat 5 waktu. Nah, itu. Ya, bulan kemarin baru saja yang namanya Isra itu. Isra Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Sibuknya seperti apa? Kalau kita ibadah padang, tadi orang yang menjalankan sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah saudara-saudara sekalian. Setelah itu apa? Sholat di sana betul-betul tuntunan manasik haji itu dijalankan. Di sana banyak berzikir sama Allah. Sakit Pak Kiai. Ya Om, jatuh di mana? Ya Allah, ini mungkin sehat ya Pak Kiai.
Makanya yang namanya sehat itu mahal harganya. Uang bukan segala-galanya tanpa kesehatan. Tapi sehat pun tanpa uang hidup kita jadi lemes. Lemes nggak kira-kira? Mau umroh haji pakai uang nggak kira-kira? Betul. Harta uang tidak akan dibawa mati Pak Kiai. Tapi jika kita hidup nggak punya harta, nggak punya uang, rasanya kayak mau mati. Lesan fulus mampu. Walayahnya wala Mampus. ya, wis. Kan gagal sapiro, awi sapiro, nek orang di duit yo lemes, wis. Betul. Maka doa yang sering kita panjatkan tatkala kita sholat dengan membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini yang sering kita panjatkan Bapak Ibu sekalian. Ingin apa? Ingin bahagia di dunia dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Maka kalau bisa diusahakan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudanya bahagia, tuanya menjadi orang kaya, matinya masuk. Itu. Jangan sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Mudanya poya-poya, tuanya sengsara, matinya masuk neraka. Ini harus dihindari. Di sana sholat yang baik, sempatkan waktu, jangan sampai ketinggalan jamaah terus. Kalau nggak jamaah rugi. Di sana suami istri jangan sampai ada apa ya, marah pun nggak boleh. Lagi umroh bukan mau tukaran, wes pokoknya tukaran pun di rumah nggak boleh. Tukaran apa sih? Paham ya bahasa? Ribut, nggak boleh. Di sana fokus ibadah, sholat, mau umroh, mau mendapatkan pahala, gitu. Dan di sana apa nanti? Saya yang sering dengan minta kepada di makam Raudhah, subhanallah, minta sama Allah tapi lewat baginda Rasulullah, wasilah wabil bil wasilah baligu ani bil wasilah, lewat wasilah sama baginda Rasulullah. Di situ mohon sama Allah. Setelah sholat ya di Raudhah itu mohon sama Allah agar doanya sederhana saja supaya berkah barokah, itu cukup. Supaya berkah barokah. Makanya kalau berdoa itu jangan hanya cuma berkah toh. Kalau berkah belum tentu barokah, kalau barokah pasti berkah. Betul. Berkah artinya begini. Ingin berkah barokah dan ingin selamat dunia maupun akhirat. Ingin dapat syafaatnya baginda Rasulullah. Ya. Dengan mohon sama baginda, mohon sama Allah lewat wabil bil wasilah, baligu ali bil wasilah. Ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatu alaika. Ya mohon sama Allah lewat wasilahnya baginda yang mulia itu. Mohon di situ supaya berkah barokah, selamat dunia akhirat, supaya rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Apa perbedaan antara berkah dan barokah? Berkah itu suatu pendapatan. Dilala dagang-dagang untung, dilala tani-tani untung, dilala bisa jadi pegawai atau bekerja gajinya besar, itu namanya berkah, suatu pendapatan. Uang yang dapat dari berkah supaya uangnya supaya barokah, bisa umroh, haji, bangun rumah, nyekolahkan anak, ya, bisa beli mobil. Nggak sakit kali. Gimana Ibu? Nggak sakit-sakitan. Ya sakit itu kan memang semuanya kan orang ingin sehat ya. Maka kalau orang sakit mau tidur itu ada doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani. Dibaca 100 kali. Sekali malam baca 100 kali. Kuludain wadawain, semua orang sakit obat.
Wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni summa yuqin. Itu doanya Nabi Muhammad yang ada di Al-Qur'an. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jika aku mati, Allah yang mematikan. Jika aku hidup, Allah yang menghidupkan. Ya Aziz, ya Aziz itu dibaca 40 kali. Ya Aziz, Aizzani bi. Ya Aziz, Aizzani bi. Dibaca baca 40 kali. Minta dapat pertolongan dan supaya jadi orang yang diberi kemuliaan sama Allah. Ya Aziz, Aizzani bi. Dibaca 100 kali. Ya. 40 kali betul. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian. Setelah itu tadi saya lanjutkan. Orang kalau berkah belum tentu barokah. Kalau berkah supaya barokah tadi uangnya bisa untuk bangun rumah haji, bisa beli tanah, bisa beli mobil, bisa bermanfaat kepada keluarga dan bermanfaat kepada orang lain yang disebut khairun nasi anfa'uhum linnas. Tapi uang yang dapat dari berkah nggak barokah, dilalah rumah tangganya berantakan, uangnya bolak-balik masuk rumah sakit habis ditipu orang, ya anaknya susah diatur, belakang preman masuk ranah hukum, habis berkah tapi nggak punya apa-apa Pak Kiai. Jadi barokahnya tidak ada. Ini harus paham ngaji loh. Jadi kalau doa sekarang kita alat supaya berkah Dan barokah. Subhanallah. Setelah itu sholat di situ. Kalau saya dulu 3 hari Ibu Rokilah, pinter Bu, teng Madinah. Kemudian sekarang ada hampir 3 hari lebih. Ya 3 hari lebih. Setelah itu melanjutkan ke Mekah. Ya. Sekarang 9 hari atau 12 hari. Lebih lama Bu. Iya, karena nih untuk pesawat Saudinya tuh mengangkutnya 12 hari. Oh gitu. Apakah dibatasi? Enggak, karena ini yang 12 hari. Oh ya, biasanya 9 hari. Masya Allah. Saya dulu 9 hari. Iya. Terus ini lebih nyaman loh 12 hari. Di sana lebih menikmati. Ya Allah. Setelah itu apa? Nanti menuju perjalanan dari ini apa? Nabawi, Masjid Nabawi langsung ke Mekah. Tawaf di sana. Ya. Tawaf 7 kali. Tawaf di situ. Apa petunjuk itu dari ikhlasi diikuti manusia haji. Di sana jangan sampai nun sewu ngomong-ngomong yang nggak pantas, yang jangan sampai ngerasani orang, jangan sampai ngomong yang tidak baik. Kita pakai baju ihram, ya, tawaf di situ, putar-putar 7 kali. Kalau bisa cium Hajar Aswad, kalau enggak yang sunnah ya pakai, daripada desak-desakan. Sudahlah kalau doanya nggak hafal, syukur-syukur apa? Wong saya juga doanya nggak hafal. Doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu saja cukup. Daripada doanya kelepotan kok. Putin jelas sih, Pak. Terkecuali kayak Ustaz apa? Saya aja doanya nggak hafal kok. Iya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya nggak apa-apa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah, nggak apa-apa. Yang penting kalimat itu memuji kebesaran Allah, kita merendahkan hati kita kepada Allah. Sudah, doa itu saja, intinya mengagungkan Allah dan merendahkan hati. Putar-putar 7 kali. Ya, jadi supaya aluka husnul khotimah. Ya Allah, berilah aku kematian dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah rezeki yang halal. Dan janganlah aku mati sebelum taubat nasuha. Betul. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, Allah yang Maha Zat, membolak-balik hatiku. Janganlah aku mati selain membawa agama Islam atau di atas dengan
agamamu dan ketaatanmu. Ya Allah, manusia apa sih? Bolehlah sukses di dunia saudara-saudara, jadi pejabat, harta banyak, keilmuan tinggi, tapi ingat ada sukses di akhirat juga. Kita hidup ini hanya mampir. Mungkinkah umur kita 50 tahun, 60, 70, 80, 90? Mampir. Tapi yang kekal abadi nanti di persiapan apa rumah masa depan kita yang akan kita huni selamanya. Subhanallah. Oh, Bapak Ibu sekalian. Apa sih persiapan rumah masa depan yang kita bawa? Mal mayyitu fi qabri ila kal ghariqil muhawwis. Seluruh orang meninggal di alam kuburnya seperti orang tenggelam minta pertolongan, saudara-saudara. Betul. Yang bisa nolong apa? Hanya 3 kriteria. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin ya Allah. Yang pertama amal sedekah, amal jariah yang pahalanya tidak pernah putus. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Bu Hajarokilah, Bu Ustadzah Hajarokilah. Apa yang disebut ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu satu ilmunya kayak Ustadz guru, sehingga kita bisa baca Al-Quran, hadis, bisa sholat, ya. Tapi kalau ilmu itu tidak digunakan untuk sholat, untuk ibadah, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu itu dibiarkan begitu saja. Itu yang dimaksud begitu, Pak Yai. Betul? Kalau nggak untuk sholat, nggak ibadah, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh salehah yang bisa mendoakan orang tua. Masya Allah. Wa birrul walidaini ihsan. Anak yang selalu takdim kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Maka ada yang disampaikan oleh Imam Ad-Dalami menyampaikan begini filosofinya, idza qara'al abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqatu anhu rizqi. Seorang anak, seorang hamba apabila putus mendoakan kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup atau yang sudah mati, maka akan putus pula rizkinya. Ya Allah. Di samping mendoakan diri kita sendiri, tapi tetap orang tua didoakan. Bapak Ibu sekalian, doanya apa? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir warham wa'fu anhu. Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Endingnya itu. Goalnya ya husnul khotimah. Betul? Inilah saya kalau dengan pagi habis sholat subuh, ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa birlana mama ya wasi'an karomi. Air mata saya meleleh ya Allah. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi fa'abli taubata wa fir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Ya Allah ya Rabb, kami bukan ahli surga tapi kami tidak sanggup masuk neraka ya Allah. Tidak tega, tidak rela orang tua kita masuk neraka, keluarga kita masuk neraka. Kami semua masih banyak berlumuran dosa, subhanallah. Dosa yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Allah Maha Pengampun, Maha Maghfir. Ini kita ingat semuanya. Orang yang masuk surga saja itu banyak ancaman Rasul. Kalau punya hutang harus dibayar. Dengan tetangga harus baik, umati tidak akan mau nyorati manakala masih punya hutang sama orang lain yang belum diselesaikan, belum Islam. Betul. Dengan tetangga itu harus rukun baik. Dengan tetangga sama orang tua jangan sampai permusuhan loh. Ingat ancaman Rasulullah. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhul muslim fa salasati ayamin fa mata dakhalan nar. Ingat.
Orang Islam sama orang Islam ini bukan orang Islam, sama tetangga, baik itu Kristen maupun permusuhan itu diancam sama tetangga sama saudara. Kalau belum Islam, permusuhan. Ingat, walaupun itu ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ingat, famata dakhalannar, matinya bakal masuk neraka. Kalau nengan mendiamkan diri permusuhan, maka matinya bakal masuk neraka. Maka kita dilarang permusuhan kepada siapapun. Kulo pakai alhamdulillah ya Allah. Tahu? Tidak ada. Tapi ada. Yang tahu-tahunya, bulannya, harinya, jamnya, menitnya pun tahu. Ayo tepat-tepat. Kalau bisa kasih bonus 100.000. Tapi uang ini jangan dipakai, dibingkai, taruh di ruang tamu. Ingat 100.000, ingat Muhadi. Ayo. Siapa? Rasul. Oke. Wis pakai sisan bae pun lah. Yang ahli agama sisan ayo pakai. Ayo. Rasul. Bagus. Siapa lagi? Ibu sisan pun jawab mau. Sisan? Haji Maimun. Bagus. Pakai sisan. Ayo jawab. Sisan. Ayo ibu jawab mau lah. Bocah karena degay iki mboten. Tak minum ya. Kalau minum makan tolong jangan sambil berdiri, itu bukan ajaran Rasulullah. Betul. Saya kalau mau kondangan hajatan kalau nggak ada tempat duduk sambil keluar. Jangan. Itu bukan ajaran Nabi. Mau makan maca bismillah, mau minum maca bismillah, ya kan? Mau berangkat kerja pun tadi baca bismillah. Ini bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi apa? Innama bu'istu li utammima, maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apa yang ada diri Nabi itu untuk menjadi contoh suri teladan yang baik. Aku diutus di muka bumi ini harus untuk petunjuk akhlak manusia yang baik. Ayo, sang kalau sudah sang pakai sang niki Pak anu kami sedang Bu Haji Muhyiddin yang kayak itu saya kalau ingat di tukang bubur ini Pak sang yang tahu matinya diri sendiri adalah orang yang mau kena hukuman mati. Ya aja nggak ngerti Pak Haji Muhyiddin. Ya karuan yang menurut. Ya. Dokter satu saya dari orasi. Hukuman mati itu sudah melalui proses kepolisian, kejaksaan, pengadilan akan ditentukan apa teroris atau hukuman mati itu. Ya, tahunnya, bulannya, ya tanggalnya, jamnya, menitnya pun jam 11.30 menit. Keluarga diundang untuk menyaksikan, suruh sholat sesuai dengan keyakinan masing-masing, apa yang Islam, apa yang Kristen, apa yang Buddha, suruh sholat, suruh makan yang enak-enak. Ya, keluarga suruh menyaksikan, siapkan rebut tembak. Masya Allah. Kita mau sambil akhirnya ya, gimana? Lo pakai masih suka ceramah, boy? Dia makin dijual Pak Kiai bukan celana. Saya akan dijual di Jakarta, Pak. Iya. Betul yang kena basic jawab sah. Ya betul nggak? Saya bicara ini fakta, realita. Nggak ada yang tahu, nggak Rasul, nggak wali, nggak Mbah Maimun, nggak semua. Iya Pak. Kayaknya dari dia tahu ya. Kulo sebenarnya pengusaha Pak Kiai sini kita. Itu aja Rokila. Ya terserah orang yang bilang. Karena panggilan ulama, panggilan Kiai itu sungguh panggilan mulia, betul. Makanya jangan berani sama ulama Kiai Ustadz Habib, Ustadzah. Panggilan mulia al ulama warasatul anbiya. Masya Allah. Habib kir, bukan kribo. Dina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
taatlah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul dan taat sama pemerintah. Sudah, jangan menentang pemerintah. Sudah. Pemerintah itu di situ di dalamnya banyak orang-orang yang pinter. Oh iya, orang alim-alim, orang pinter-pinter. Sudah, jangan menentang pemerintah. Orang kalau menentang pemerintah, kebanyakan nanti dianggap subversif, masuk hukum kan. Masya Allah. Wis itu saja prinsip saya begitu. Saya 7 kali ya. Iya. 7 kali. Saya di situ bagaimana perjuangan Siti Hajar. Safa Marwah. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Di situ perjuangan Siti Hajar pada waktu kesulitan mencari air untuk kehidupan manusia. Mohon sama Allah, dilalah air itu bisa keluar. Ya, di situ ada baca itu lari-lari kecil. Ya, sudah doanya Allah maghfir warham wa'fu anhu, Allah maghfir warham wa'fu anhu, putar-putar 7 kali. Ya, setelah itu selesai, dah apa yang Bapak Ibu ini kan ini sedang untuk mencari pahala ibadah. Ya, nanti yang lain-lainnya tentu sudah disampaikan oleh manasik haji. Ya, ini sedang pembinaan tentang rohani, agama. Agar pulang dari umroh dari haji, apa? Doanya Allahumma umrotan makbulan wa tijaratan lan tabur. Ya, Allahumma umrotan makbulan wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Supaya umroh kita diterima. Kayak haji apa? Haji itu apa disebut haji mabrur? Hanya yang disebut haji mabrur itu laisa lahu jazaa'un illal Jannah. terkecuali hanya berharap surga Allah. Ingin masuk surga kira-kira Bapak Ibu? Masya Allah. Tapi orang mau masuk surga kan tidak mudah, ada proses. Hutang harus dibayar dengan tetangga baik, sholatnya jangan sampai ketinggalan. Pintu surga akan dibuka siapa? Babul jannah akan dibuka hanya orang-orang yang lil muttaqin. Orang yang ahli sholat, ahli ibadah. Terus apa sambut dong? Terus Waktu saya ini cuma saya sebetulnya kalau ini seneng loh buat. Cuma keterbatasan waktu. Waktu saya setengah jam saja ada nilai uangnya. 1 jam aja ada nilai uangnya. Iya. Saya kalau saudara ini beliau, ini rumahnya sama-sama orang Limbangan. Bapaknya Pak Kiai Khalil dengan bapak saya rumahnya ada orang golongan sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sakiyun itu orangnya di dunia itu hidupnya pas-pasan. Hidupnya tidak punya harta banyak, tapi orang ini ahli sholat, ahli ibadah. Insya Allah orang ini akan bisa masuk surganya Allah. Ahli puasa, ibadah baik, takarub sama Allah, insya Allah akan masuk surganya Allah. Ada orang yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunianya harta banyak, hidup berpoya-poya. Ingat ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirah hiya darul qarar. Kesenangan kemewahan di dunia itu hanya sebentar, yang kekal abadi nanti di akhirat. Orang itu nggak pernah sujud, nggak pernah puasa, nggak pernah umrah, nggak pernah haji, uangnya buat poya-poya. Ancamannya nanti neraka jahanam. Nggih Pak ya. Kulo banyak baca ayat haji, banyak belajar kan Pak ya. Nah, yang terakhir jangan sampai orang yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhir. Ning dunia ini sengsara, akhiratnya sengsara. Masya Allah. Apa sih hidup kita ini saudara-saudara sekalian?
Ya, jadi semoga lancar ya Bu Haja Rofila. Amin. Pakai jarak gitu pakai mode ya sudah nggak apa-apa, yang penting doanya biar selamat di sana. Saya akan menyampaikan sedikit lagi corona ini. Saya mau pinjam di bank kita ada itu. BPR itu di sebelah baratnya BPR Muhadi Setiabudi. Yang mau nabung atau mau pinjam boleh, nggak apa-apa. Kalau bisa kan jangan pinjam lah, jangan. Iya, nabung saja wis lah. Iya Pak. Minjem boleh, asal jaminannya ada, sertifikatnya ada, ya. Sebab mematikan penyakit yang mengerikan, penyakit yang menakutkan yang hamba tidak sanggup menanggung beban itu ya Allah ya Rabb. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah. Janganlah kami binasa sehingga kami ini sengsara karena musibah corona ya Allah. Janganlah diberi takdir yang buruk karena kita kena musibah corona ya Allah. Jangan orang yang memuji kami senang karena kami kena musibah corona. Tahajud bangun malam, bangun malam, bangun pagi. Iya selalu kalau berdoa tangannya diangkat, jangan disenderkan. Betul, angkat yang mantap, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh doanya akan dikabul. Dan Bapak sekalian, acara demi acara, insya Allah dari awal hingga akhir, semoga dikabulkan Allah SWT. Bapak Haji Al-Mukarram, yaitu Bapak Muhadi yang telah sudikirannya luar biasa Bu ya, untuk menguraikan daripada umroh luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberkahi Allah SWT, berkah dan barokah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah SWT. Kita doakan khususnya untuk calon jamaah ibadah umroh yang akan menjalankan hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tasali dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabir kulla kasir wa ya sahiba kulla fakir wa ya muqawiyya kulla dha'if wa ya ma'na kulla makhir. Yasir alaina kulla asir fatasirat asir alaika yasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa syai'an mashkura wa dhanban maghfura wa 'amilan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Tadi ibu dan bapak sekalian, khusus untuk jamaah ibadah umroh, jangan lupa kalau mau berangkat, sebelum kita berangkat sholat safar dulu ya bapak-bapak 2 rakaat, takutnya lupa karena sudah. Suami harus ada yang Istri harus menghormati suami.
الله عليه وسلم. Sallallahu